Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekaman visual buat Muhammadiyah Banjarmasin 2020-2021. Kita akan mungkin kalau selama ini belajar di konsol, kita coba bagaimana membuat aplikasi WPF, kemudian mengkoneksikannya dengan MySQL ya. Jadi mungkin tampilan sederhananya seperti ini. Kita akan menunjukkan data pemilik mobil ya. Ada ID, nama, telepon, mungkin juga ada ini ya, telepon 2-nya. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung ke demo pembuatan aplikasinya. Saya gunakan yang paling sederhana, nanti kita bertahap ini dilanjutin ke yang lebih rumit lagi. Oke, rental mobil ya, kita tambahkan misalkan add new project. Pilih nanti template-nya adalah WPF application. Kalau di sini ada ya. Kalau misalkan di 2015, tolong cari yang mirip-miripnya ya. Saya pakai 2019. Kalau saya install 2015, kayaknya bermasalah deh. Oke, di sini ada WPF application pakai .NET framework. Dan saya next gitu ya. Masih tetap di rental mobil. Sekarang misalkan kayak saya kasih nama WPF demo 01 buat demonstrasi aja, jadi bukan aplikasi buat rental mobil yang sesungguhnya ya. Oke, kita create. Sambil menunggu masih ada. Oke, nanti ketemu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ketemu main Windows. Misalkan title-nya kita ganti misalkan demo WPF MySQL. Oke, nanti di sini seperti pertimbangan rancangan, kita ada text box, ada nama, telepon, kemudian juga ada tabelnya ya. Jadi pertama ini saya bagi dua bagian dulu seperti ini ya. Ini yang saya ambil dari bikin mockup-nya aja ya. Match crop to collection. Nah, di sini ada dua bagian. Ini akan saya bagi dua, yang bagian atas dan bagian bawah. Kita nanti belajarnya pakai grid ya, grading, gimana caranya membuat grid. Nah, di sini ini demo sederhana aja, mungkin nanti kodenya sambil ngikutin ya. Mungkin apa itu grid nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, headnya saya ubah dikit. Ini bisa diganti sendiri ya, misalkan 320 670. Oke, mungkin agak tinggi dikit, 400 kali 600. Apa ini? Oke, 400 kali 600. Nah, di sini ada grid. Jadi pola utamanya adalah ini ini ada dua bagian yang saya pengen potong lagi jadi dua bagian. Ini ya, kotak ya, ini ya. Terus saya bikin rectangle gini. Jadi ada bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas nanti saya buat grid lagi. Ini dibagi dengan dua bagian lagi. Nah, seperti ini. Ada berapa bagian lagi nanti. Oke, pertama saya siapkan dulu gridnya. Konsep grid itu seperti apa nanti saya jelaskan. Pokoknya nikmatin dulu aja ya. Grid pertama ada row definition. Definisi row-nya ada, kita pakai dua baris di sini. Row definition height itu adalah auto mengikuti isinya. Nanti kemudian grid berikutnya
Headnya adalah dia mengambil semua isinya. Jadi di sini ada dua buah baris. Baris pertama di dalam grid ada lagi grid buat sini row, grid row-nya 0 gitu ya. Ngambil dari parentnya. Ini ada anaknya lagi. Kita bikinkan grid. Karena di sini ada, kalau kita ikutin pemilik mobil ya, kan ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada mungkin yang kita tampilkan misalkan ada tiga data ini, nama, telepon sama telepon kedua. Di sini saya buat row definition, ada 3 buah row. Auto mungkin saya kasih tinggi yang pas ya, misalkan 40 dulu, 40 misalkan. Nah, kemudian di sini yang atas ini saya bagi jadi 2 kolom. Row grid dot column definition. Definisi kolomnya misalkan ada 2 kolom. Column definition misalkan weight-nya sekarang weight-nya terbatas misalkan 100, cukup nggak? Kemudian sisanya dia mengisi. Oke, isi sisanya. Oke. Ya di sini buat tulis label-label ya, label nama, telepon segala macam. Anggaplah 200 mungkin. Oke, 200. Rada ngeri ya, ngeri sedap bikinnya. Ops, ini bisa nggak dikasih komen ya? Ini adalah grid utama. Biar ada komentar bahwa sampai mana sih ini grid dari bagian detail. Oke. Nah, di sini kita buat misalkan ada label, ada teks blok ya, teks misalkan nama titik 2, namanya siapa gitu kan, misalkan apa lagi, nama itu ada horizontal alignment. Nah, horizontal alignmentnya kita ambil misalkan right, kita taruh di kanan. Oke. Vertical alignment center, margin, perlu nggak marginnya misalkan kiri kanannya misalkan 10 ya, biar nggak terlalu mepet. Alignment center, margin atas bawahnya misalkan 0. Oke. Setelah itu ini apa lagi? Grid dot row-nya row-nya sama dengan 0. Ingat ya, mulainya dari 0 bukan dari 1 ya. Kolomnya juga 0. Kolom 0. Nah, kemudian kita taruh misalkan ya text box ya.
teks, bukan text block tapi text box. Wih, di sini gridnya adalah row-nya 0, kolomnya 1. Text box. Horizontal alignment-nya nggak ada. Nah, vertikalnya center, misalkan height-nya kita bikin 20 atau 40 ya, 30, 20 ya. Oke, mungkin tampilannya kurang bagus ya, karena apa nih, ya kita nggak ngasih style apa-apa ya. Jadi di sini misalkan namanya nanti siapa. Oke, sini nama, kemudian bisa kan drag and drop, bisa, cuman kayaknya kurang menarik ya. Oke, tunggu sebentar ya, ada perlu dikit. Nama, kemudian kalian masih bisa nggak pakai drag and drop? Masih, cuman jadi kurang khasnya itu hilang ya, khasnya dari ini, dari apa, nah kalian juga masih bisa lakukan ini. Nah, marginnya jadi masih bisa ini ya, seperti drag and drop, cuman kayaknya kurang menarik gitu ya. Malah menariknya itu kalau kita nulisnya pakai kayak gini, sama nanti kayak HTML. Di sini kolom, row kedua text box-nya ya, kemudian sini row 1 ya. Sorry, text box, text block, ada text box-nya di sini 0 row-nya. Kemudian apa nih, sini adalah telepon, sini row 1 ya, sini telepon 2, telepon 1, text box-nya misalkan sini nama. Oke. Ada, kemudian di sini misalkan telepon 2 gitu ya. Telepon kedua ada di baris kedua. Nah, ini baris kedua juga. Ini misalkan telepon 2. Oke, itu tampilan buat ini, nanti kita ngentri misalkan nama telepon 2 di sini ya nanti. Tapi mungkin nggak selengkap itu, jelas. Kemudian misalkan ada data grid. Nah, ini ada data grid. Atau kalian bisa kalau misalkan agak susah, kayaknya capek nih, drag and drop ngentri baris-barisnya segala macam gitu ya, hapus dulu. Ini ada ini ya, ini ada cara yang biar cepet bisa dipakai. Ini
Pertama mungkin kita save dulu ya, kita build dulu. Nah, di sini ada tulisannya build successfully ya. Kemudian dia projectnya akan reverse ke ada referensi ke project yang lain, ada di model. Kemudian jangan lupa tambahkan NuGet package-nya, add NuGet package, karena kita di sini menggunakan Entity Framework. Kita gunakan Entity Framework. Oke, di sini Entity Framework diinstal ke project WPF demo. Kita install. I accept. Oke, kayaknya sudah selesai ya. Kita lihat di sini misalkan project reference, model, ada entity framework. Oke, kayaknya ketambahan entity framework SQL Server malahan di sini ya kalau kita lihat. Oke, sekarang kita coba run dulu. Di build ya, project build solution. Di sini tulisannya success. Nah, kalian buka view, kemudian coba cari other data sources. Kemudian di sini ada data source gitu ya, add new data source. Ini adalah fasilitas untuk memudahkan pemrograman. Kalau dulu ada RAD ya, Rapid Application Development. Add object di next. Kita ambil dari model. Saya mau ngambil data pemilik mobil ya, ini aja yang saya pilih. Meskipun kalau mau ngambil semuanya juga nggak apa-apa, misalkan dicentang semua, tapi ini saya ngambil pemilik mobilnya aja dulu, yang sisanya nggak usah. Tujuannya apa? Biar saya bisa bikin grid bikin tampilan grid ini seperti ini tanpa harus banyak-banyak ngoding ya, biar cepat lah. Nah, di sini bisa pakai ada tipe grid, ada bisa list atau detail. Kalau dia satu persatu kayak seperti di atasnya ini detail. Ini yang kita kerjakan manual ya. Saya ambil data gridnya aja. Kalau sudah saya tarik drag and drop gitu ya. Nah, di sini sudah akan muncul ID, nama, telepon, dan telepon 2. Kolom definisinya udah selesai ya, lumayan. Di sini X kita disebut sebagai pemilik data mobil, data grid, auto kolomnya false, enable virtual columns, item source-nya di binding. Ini saya matikan aja dulu. Kemudian marginnya kita ambil misalkan 10,10 atau 10 ya. Oke, row definitel is visible, and select. Nah, sini ada ID, binding ID, header, size to header, weight-nya misalkan berapa? Kita ambil ID-nya misalkan 40, cukup ya. Kemudian nama kita mau isi sepenuh, jadi nggak ada yang kosong. Misalkan di sini pakai bintang. Teleponnya anggaplah 200 misalkan. Oh, panjang banget, misalkan 100 ya.
teleponnya juga 100. Nah, ini kok ketutupan? Sepertinya karena data grid ini kita lupa row grid row sama dengan 1. Nah, karena tadi dia menggunakan tapi apa yang atasnya, sekarang kita pindahin. Nah, sekarang biar mungkin ukurannya terlalu besar, weight-nya kita bisa kurangin misalkan 500. 400 500 cukup ya sepertinya ya. Oke, 500. Nah, ini grid yang ini saya misalkan kurangin ukurannya. Ya, misalkan ya 124 sudah cukup ya. Nah, udah kalau sudah ini ada window resource, ini kita matikan aja daripada nanti jadi bikin error ya. Nah, data grid konteksnya ini juga kita hapus ya. Jadi di sini ada grid data grid. Nah, jadi dalam grid yang awal kalau kita baca tagnya di situ ada grid, kemudian ada di dalamnya juga ada grid lagi. Grid yang di bawah ini adalah grid tersendiri buat nampilin nama, telepon 2 gitu ya. Nah, sekarang data grid ini ada di row 1 ya, grid yang utama. Kalau sudah, kita akan coba sini di main Windows. Kalau kita lihat ya, ada, jadi kalau kita misalkan kita expand di sini ada SAML, ini buat desainnya. Kalau SAML.cs ini buat kodenya. Nah, on Windows Loaded ini dia akan meload sistemnya. Ini kita hapus dulu isinya. Oke, ini kita dapat ada main Windows, ada app SAML. Oke, kita jalankan dulu ya. Kita pengen lihat tampilannya dulu. Project is output type class library. Nah, karena di sini tadi yang jadi startup project adalah modelnya. Sekarang kita ganti WPF demo sebagai startup project. Set as startup project. Jadi maksudnya ini yang akan dijalankan gitu ya. Kita start. Oke, di sini masih kosongan ya. Kita ketemu file demo WPF MySQL, namanya belum kita ubah, telepon juga ubah. Maksud di sini adalah kita akan data pemilik mobil kita akan ambil, kemudian taruh di sini gitu ya. Oke, udah dapet. Kita jangan lupa koneksi MySQL-nya. Ambil dari, kita samakan dari appconfig di modelnya. appconfig model, di situ ada connection string. Ini kita copy gitu ya. Ctrl C, cari appconfig dari WPF demo. Di config session kita ganti di sini, tambahkan MySQL. Sudah. Kalau sudah, di Windows SAML.cs sama kayak kita kerja di mana? Ini di aplikasi konsol ya. Pertama kita definisikan dulu main konteksnya. Main konteks di sini taruh di, misalkan di luar, di kelasnya main Windows. Main konteks sama dengan new main konteks. Ini using rental mobile.data. Kemudian jangan lupa juga mungkin using rental mobile.model. Siapa tahu kepake ya. Nah, ketika load, sama perintahnya kayak di program, kita mau ngambil pemilik mobil, bagaimana caranya? Kita bisa
sampel T2. Oh, ada yang hilang kah? Oke. Nggak usah copy ya. Jadi on window loaded misalkan sini tadi ada data gridnya. Data gridnya kita olah dulu ya. Data grid itu isinya misalkan di sini ada namanya adalah, kita kasih namanya gini, X name ya. Pemilik mobil data grid misalkan. Pemilik mobil data grid dot item source, sumber datanya adalah sama dengan konteks dot pemilik mobil set dot to list ya. Ambil datanya dari list, dijadikan list ya. Jadi array list. Oke, kita start. Oke, sambil menunggu saya ada harus cek sebentar dulu. Nah, kita dapat, sekarang sudah dapat populasinya, datanya ya. Ada ID 1 Rebecca Abdullah, teleponnya sekian. Kalau misalkan kita ambil dari aplikasi desktopnya MySQL, misalkan MySQL Workbench, atau misalkan kalian ada yang pakai PHP MyAdmin, silakan buka PHP MyAdminnya buat mencocokkan apakah datanya sama atau tidak gitu ya. Pemilik mobil, nah ini ada pemilik mobil, saya heran muncul ini ya. Nah, Rebecca Abdullah kita cocokkan sama ini, masih sama ya. Nah, nanti tujuannya kalau misalkan ini saya select, ininya nanti berubah juga. Oke, ini dulu, saya mau menerangkan ini dulu ya. Jadi kalau ingat ya, kodenya sama ya. Pertama kalau kita buat konteks data konteksnya main konteks gitu ya. Kemudian buat gridnya gridnya item source, sumber datanya ada di konteks.pemilik mobil set to list. Hampir sama dengan kalau misalkan kita lakukan di konsol. Makanya saya bilang kodenya hampir mirip gitu ya. Sama gitu. Nah, oke. Tapi kalau misalkan ini ya, saya ketik di Google WPF Entity Framework, di situ ada websitenya Microsoft Simple Data App with WPF and Entity Framework 6. Kemudian ada juga Get Start with WPF AF Core. Bukan AF Core ya, nama aja nih. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kalau kalian ikutin, tadi sama juga. Mereka lakukan data source object gitu kan, di drag and drop, masukkan datanya, order. Nah, di sini dia bilang jangan lakukan seperti itu atau tulis, tapi karena datanya agak sedikit beda, customer view source-nya itu diganti dengan ini konteks customer lokal. Jadi di load dulu, kemudian diambil data lokalnya. Oke, kita stop dulu. Sesuai dengan anjurannya Microsoft, bukan seperti ini kerjaannya, tapi ketika ini select komponen dilakukan seperti ini, konteks dot pemilik mobil set dot load. Nah, ini ada garis merah-merah.
kita harus menggunakan using system data entity. Nah, kalau sudah, ini adalah item source-nya bukan tulis tapi di sini lokal. Oke. Nah, dapat hal seperti ini ya. Jadi misalkan mau diedit, ini datanya misalkan bla 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 bla, masih bisa, cuman belum bisa di save ya. Saya mau demokan buat datanya tampil dulu aja ya. Nah, sekarang gimana caranya misalkan ketika ini berubah, pemilihannya diubah, ini juga berubah gitu ya. Oke, dengan teknik yang paling dasar ketika kita main di Windows Form. Ini saya tutup dulu. Min Windows, di sini data grid, kemudian misalkan ini kenapa jadi kayak gini ya? Dia nggak lurus, jadi ketika turun ke bawah harusnya bukan di situ. Nah, selected, ketika change selected row, selected cell changed, selected, oke. Selection changed, apa sih ini? WPF data grid, select row event, select row event. Kalau misalkan saya pengen memilih barisnya, kemudian selected click event, selected cell changed, dia bilang kayak ini, style data grid, mouse click, row double click. Di sini pakai row mouse double click. Kalau misalkan saya double klik di barisnya gitu ya, row mouse double click, ya nggak apa-apa lah, misalkan kita ikutin sederhana ya. Nanti selected cell changed event, I selected row. Okay, I know the target must double click, so select row, double click it. Mouse double click, row mouse double click. Atau selected cell changed. Pengennya ketika ini terjadi nanti ini datanya dipilih, nanti nama telepon sama telepon 2 juga berubah juga ya. Oke, kita ngikutin aja, coba selected changed, misalkan selected cell event argument dot, ada nggak? Oh, edit cell, remove cell. Oh, bukan ini ya.
Apa ya? Kolom header, kolom reordering. Current cell changed, current item. Data context change. Sebentar ya. Is visible is item up loading row. Oke, misalkan kita ambil mouse down double klik aja deh, misalkan ada row yang saya double klik, ada nggak situ? Dot, bukan, nggak usah, bukan. Ya, sorry ya, agak lupa. Data grid MVVM selected row, select item binding. Get selected row. Selection changed. Get selected row in F. Add selection changed. Selection. Oke, get selection changed. Oke, pilihannya berubah. Saya pengen dapetin tadi selected item. Pemilik mobil data grid dot selected index. Oke. Sorry. Mana tadi? Selected item, back selected customer. Oke, selected item.
selected item, pemilik mobil saat terpilih sama dengan S pemilik mobil. Oke, kemudian di sini ada, oke, kita kasih nama dulu. Misalkan di sini name-nya x.name, misalkan txt textbox gitu ya, nama gitu ya, biar bisa diprogram. Ini telepon, nama txt telepon. Kemudian di sini telepon 2. Kita save dulu ya biar misalkan txt nama dot text, kita akan pilih terpilih dot nama, kemudian txt telepon dot text sama dengan terpilih dot telepon, txt telepon 2 dot text sama dengan terpilih dot telepon 2. Oke, kita coba aja ya. Saya nggak tahu, udah lama nggak pakai. Yang jelas bukan seperti ini, tapi saya menggunakan pakai versi yang MVVM. Oke, kita coba start. Taruh error mah. Oops. Lupa. Cancel. If bahaya kalau nol. If selected sama dengan nol, kalau nggak ada yang dipilih, jangan dia dikerjain ya, return gitu aja daripada error gitu ya. Nah, run. Kalau ada pilihannya nol, return, jangan kerjain apa-apa. Ya, semoga jalan. Oke, ini kalau saya pilih, nah berubah ya. Oke, sepakat. Ups, di sini pemilik sama dengan 0, terpilihnya sama dengan 0. Oke, if jangan dulu, if terpilih sama dengan 0, return gitu juga. Sama dengan 0. Oke, jadi kalau nggak ada yang diselected, keluar. Kemudian kalau ada yang terpilih, kalau yang terpilih pada baris terakhir yang dia bisa adding. Oke, kita backup dulu lah. Klik pakai kursor turun naik. Oke, sama ya. Sip, udah selesai. Ini demonstrasinya koneksi data WPF dengan MySQL ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.